Here I am to worship. Here I am to bow down. To say that you're my God. Sing, you're altogether loving, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Sing it. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether loving, altogether worthy, altogether wonderful to me. And I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom, kita sering mendengar bahwa pengertian gerakan Pentakosta ketiga adalah gerakan yang menyebar dari timur ke barat. Benarkah demikian? Sebenarnya pengertian ini lahir dari suatu konsep Alkitab yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas 2 alasan untuk kita bisa pahami lebih dalam mengapa dari timur ke barat. Alasan yang pertama secara alkitabiah. Di dalam Alkitab seringkali kita melihat pola yang bungsu menggantikan yang sulung. Seperti Ishak yang meskipun secara jasmani adalah adik dari Ismail, tetapi dia menggantikan posisi Ismail sebagai yang sulung dari rencana keselamatan Allah. Demikian pula dengan Esau dan Yakub.
Di dalam Matius 19 ayat 30 dikatakan bahwa yang terdahulu menjadi yang terakhir dan yang terakhir menjadi yang terdahulu. Ayat ini berbicara mengenai bangsa Yahudi sebagai yang pertama diberikan keselamatan, namun karena kekerasan hati sebagian besar dari mereka, maka keselamatan diberikan kepada bangsa-bangsa lain terlebih dahulu. Karena itulah penyebaran Injil dari perjalanan Paulus yang dituntun oleh Roh Kudus ialah mulai ke arah barat seperti di Kisah Para Rasul 16, sesuai dengan sejarah gereja secara historik. Mulai dari Asia Kecil, menyeberang masuk ke benua Eropa, sampai akhirnya Injil menyebar ke seluruh benua Eropa itu sendiri. Lalu kemudian di abad pertengahan menyeberang ke benua baru yaitu Amerika. Dan sampai di penghujung abad, lengkaplah putaran Injil mengitari belahan bumi. Nah, dari Eropa dan Amerika inilah gerakan Allah sampai ke negara timur. Maka sekarang Pentakosta ketiga akan membawa lawatan Tuhan dimulai dari negara-negara timur, termasuk Indonesia, menuju ke barat dan pada akhirnya kembali ke Yerusalem. Haleluya! Alasan yang kedua secara praktikal. Kita tahu pasca Perang Dunia Kedua, negara-negara Asia mengalami pertumbuhan penduduk, kemajuan ekonomi, dan teknologi yang sangat signifikan. Contoh negara yang memimpin dunia di dalam bidang pertumbuhan penduduk yang bisa kita ambil adalah India dengan 1,1 miliar penduduk dan China 1,4 miliar penduduk. Dan ini sudah melebihi dari sepertiga penduduk dunia. Mereka tidak hanya mulai mendapatkan kemerdekaan secara politik, tetapi terjadinya suatu musim baru di dalam sejarah penyebaran Injil di belahan bumi timur. Berawal dari negara barat mengirimkan misionaris-misionarisnya ke negara Asia seperti Korea Selatan, China, Vietnam, dan Indonesia. Dan mulailah pertumbuhan gereja di negara itu sendiri. Dan hal ini menyebabkan kekristenan di negara timur berkembang dengan luar biasa. Bahkan hari-hari ini justru dari negara-negara timurlah yang mengirim misionarisnya ke barat untuk membawa kehidupan kepada kekristenan yang telah mati di sana. Di dalam kitab Yunus 4 ayat 10-11 dikatakan bahwa Allah sangat mempedulikan nasib kota Niniwe yang berjumlah lebih dari 120.000 orang. Benua Asia sudah mencakup 60% penduduk dunia, sekaligus 60% kekuatan ekonomi dunia. Prinsip yang sama juga berlaku, bagaimana mungkin Tuhan tidak peduli pada keselamatan 60% penduduk dunia. Di dalam Yohanes 2, kita melihat perumpamaan Tuhan Yesus dalam mengubah air menjadi anggur. Di dalam peristiwa itu, kita tahu pemimpin pesta mengatakan bahwa Tuhan menyimpan anggur yang terbaik sampai ke akhir pesta. Inilah juga yang akan terjadi pada akhir zaman. Allah menyiapkan kegerakan rohnya yang terbesar dan terakhir dimulai dari benua timur. Secara spesifik dari Indonesia, gerakan ini akan mempengaruhi negara-negara besar di Asia Timur dan akan bergerak ke barat dan akan diselesaikan di pintu gerbang Yerusalem. Seperti kilat yang menyambar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikianlah juga gerakan Pentakosta ketiga yang akan menyongsong kembali datangnya Anak Manusia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, amin. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara, jumpa lagi dalam ibadah online GBI Dharma Square. Dan biar kita di hari ini terus mengalami dan menikmati segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita saudara. Dan pastikan kita tetap terus ada dalam hadirat Tuhan. Puji nama Tuhan, dan untuk mempersiapkan segala sesuatunya saudara, sebelumnya mari kita berdoa. Kita bawa hati kita di hadapan Tuhan dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Biarlah kami terus memandang kepadamu ya Tuhan, dan membawa hidup kami ya Tuhan Yesus di hadapan Tuhan. Supaya hidup kami hanya memandang kepada Tuhan. Di atas segala hal yang kami lihat di dunia ini, mata kami tertuju kepadamu ya Tuhan. Melihat kebesaran-Mu dalam hidup kami yang jauh lebih besar dari segala masalah yang ada dalam hidup kami. Dan percaya bersama-Mu kami bisa melewatinya.
Bersamamu kami raih kemenangan. Bersamamu kami bersukacita dan kuat ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah hari ini hari yang menjadi waktu di mana kami bersama dengan Engkau dan bertemu muka dengan Engkau. Dan kami mengalami kebaikan-Mu, kuasa-Mu, mujizat, terobosan. Kami pastikan terjadi hari ini dalam hidup kami. Makasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Katakan dengan iman ya saudara. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Dengan iman ya saudara. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang, yes, kemenangan dari-Mu. Katakan dengan iman bersama, ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku
yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kami terima Tuhan, kami terima, kami terima. Satu-satunya yang ku andalkan. Dengan iman ya saudara, satu-satunya yang ku percaya. Kami terima sekarang Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan terima sekarang saudara. Tuhan jangan ragu, jangan ragu. Tuhan gak pernah ragu untuk memberkati kita. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Bangga padamu ya Tuhan. Amen. Karena pada kami ada Tuhan Allah yang maha besar. Amen. Yang mengendalikan segala sesuatunya. Yang mengendalikan berkat. Yang mengendalikan kekuatan. Bahkan yang mengendalikan keadaan hidup kami ya Tuhan. Amen. Dan kami percaya ya Tuhan. Yang kau kendalikan dalam hidup kami adalah yang terbaik. Bahkan masa depan yang cerah yang telah kau taruh dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau serukan haleluya. Haleluya. Dimanapun kita berada, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Di rumah kita, di tempat kita berada. Dan kita mau nyatakan Dia Allah yang besar. Lebih besar dari segala yang terjadi dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan serukan haleluya. Jika memungkinkan saudara, mari kita bangkit berdiri. Kalau kita ada di rumah, dimanapun kita berada. Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Dia puaskan jiwa yang dahaga dan girangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai hai semua orang yang takut akan Dia. Puaskan, Dia puaskan jiwa yang dahaga dan girangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai hai semua orang yang takut akan Tuhan. Hosana, 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 Hosana. Hey, Allah mana yang besar seperti Allah ya. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia.
Tiada Allah yang seperti Dia, tiada Allah yang seperti Dia. Haleluya. Yes. Kami mau serukan nama-Mu yang besar dan nama-Mu yang benar Tuhan. Kebenaran-Mu yang memerdekakan kami. Yes. Sama-sama katakan dengan iman. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, yes. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, yes. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Ya. Haleluya. Sama-sama katakan dengan iman ya. Yes. Walau badai menerpa di dalam hidupku dengan iman, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Yes. Engkaulah Tuhan yang benar. Haleluya. Oh, dahsyat Tuhan. Haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan. Engkaulah kebenaran yang memerdekakan kami. Dan biar terus kebenaran-Mu membentuk hidup kami ya Tuhan. Engkaulah pokok anggur kami, ranting-rantingnya. Kami mau belajar terus di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan Yesus. Agar setiap jalan hidup kami ya Tuhan. Oh Tuhan, kami mengiring setiap langkah-Mu dalam hidup kami. Dan kami percaya ya Tuhan, setiap langkah di hidup kami ya Tuhan, kami dipegang, digenggam oleh tangan-Mu ya Tuhan. Makasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Oh, mengiring-Mu
ku masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu, yes Tuhan, untuk memuliakan-Mu. Yes, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, amin, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk kemuliaan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan. Oh, jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Aku siap Tuhan, jadikan seperti yang Kau mau. Ku bejana-Mu, ku siap dibentuk dalam kebenaran-Mu. Mari sembah Tuhan ya saudara. Sembah dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran yang memerdekakan kita, yang menguatkan kita. Oh, meneguhkan hatiku, kebenaran-Mu Bapa. Karena kebenaran-Mu adalah perisai bagi kami Tuhan. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam. Siapkan hati kita saudara. Siap-siap masuk rencananya yang besar. Untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Yuk kita mengangkat tangan kita ya saudara. Get ready. Dia ada di sini saudara. Kehendakku Tuhan Yesus, serahkan padamu. All of my hope, harapanku hanya di dalam-Mu. Pegang tangan kami.
jadikanku bejanamu untuk kemuliaan. Sekali lagi, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Salam Bapak Ibu, selamat pagi. Pagi hari ini kita bersyukur kalau kita kembali di dalam ibadah online saudara. Nah saudara, pagi hari ini kita akan satukan hati kita. Kita akan menaikkan doa syafaat pagi hari. Mari saudara kita bersama-sama berdoa. Urabakara labashina makara laba. Urabakara labasina makara labasunyama. Rabakubahana makara yabahunis. Labro bikana humbia karokia hasia pulia. Libreko hunia kana husiaba. Riko huna makara. Hura laba laba laba. Bapak terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh ada di bulan ini ya Abah. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di bulan ke-10 ini ya Tuhan. Di minggu kedua ini kami bersyukur buat kasih setia-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan. Sungguh ya Abah, kami boleh ada di hari ini ya Tuhan, di minggu kedua semua hanya oleh karena Engkau Tuhan. Dan kami bersyukur untuk kekuatan, kami bersyukur untuk kesehatan, kami bersyukur untuk segala berkat-berkat yang Kau berikan buat setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh baik, sangat baik buat setiap kami Tuhan. Terima kasih kalau pagi hari ini kami boleh bersama-sama kembali dalam ibadah online. Terima kasih untuk anugerah dan kebaikan-Mu. Bapak, pagi hari ini kami mau satukan hati kami. Kami mau berdoa buat Indonesia. Kami percaya Indonesia di dalam tangan-Mu Tuhan. Indonesia dalam rencana-Mu. Dan kami percaya hari-hari ini hanya rancangan Tuhan yang terjadi atas bangsa kami. Dan kami percaya dan rancangan-Mu itu ada rancangan bahwa damai sejahtera, rancangan bahwa hari depan yang penuh pengharapan buat Indonesia. Dan kami percaya Indonesia pasti sembuh, Indonesia pasti pulih, Indonesia bagi bangsa-bangsa. Dan kami percaya Tuhan, hari-hari ini penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali terjadi hari-hari di dalam nama Yesus. Bahkan kami percaya bangkitnya generasi Yeremia. Kami percaya ada jutaan anak-anak muda Tuhan, mereka akan dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-mati pada Tuhan Yesus, tidak kompromi dengan dosa, dan mereka akan bergerak memenangkan jiwa. Terjadi atas seluruh Indonesia, atas setiap pulau-pulau kota-kota di Indonesia. Terima kasih untuk rancangan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk Pentakosta ketiga yang sedang Kau curahkan melawat bangsa kami, dan bangsa kami mengalami transformasi yang luar biasa. Bapak, kami bawa pemerintahan Pak Jokowi, Pak Maruf Amin, dari pusat sampai daerah Tuhan, kami berdoa berikan hikmat dan roh takut akan Engkau. Terima kasih Abah. Terus tuntun hari-hari ini apa yang harus dikerjakan Tuhan dalam penanganan COVID, bahkan di dalam krisis apapun Tuhan. Kami berdoa memberkati Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin dalam nama Yesus. Biarlah hikmat Allah turun ya Tuhan. Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur dan pagi hari ini kami mau bersama-sama berdoa untuk para pemimpin rohani kami. Kami bawa gembala sidang kami pagi hari ini. Tuhan, Engkau terus memberkati gembala sidang kami. Bila pengurapan Tuhan terus turun atas hamba-Mu. Berkati Bu Hermin dan semua keluarga besar dari Paniko dan Bu Hermin ada dalam perlindungan Tuhan. Berkati juga anak Paniko Tuhan, mantu, cucu-cucu kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Bahkan kami bawa keempat wakil Paniko, dari Pak Dani, Pak Paul, Pak Johan, Pak Rantu besar keluarga, kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak untuk Rayon Satua, untuk Pak James ya Tuhan. Kami mau serahkan di dalam tangan Tuhan. Bila pengurapan Tuhan terus turun atas hamba-Mu. Bahkan wakilnya Pak Edi besar keluarga kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Bapak, kami bersyukur ya Tuhan untuk GBI Dharma Wangsa Square. Kami bawa pagi hari ini Pak Bambang, Bu Indri, kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak untuk bulan ini Abah, di mana gembala kami Pak Bambang Engkau tambahkan usia yang ke-75. Terima kasih untuk kekuatan kesehatan. Biarlah kasih-Mu, kuasa-Mu semakin bertambah-tambah atas hamba-Mu. Berkati dengan kekuatan dan kesehatan. Berkati juga Bu Indri
Indri Tuhan. Bahkan Tuhan kami berdoa untuk Pak Tatang, Bu Ika sebagai wakil. Berkati hamba-Mu Aba di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan. Perluas Tuhan, berkati berlimpah-limpah. Bahkan setiap pengerja-pengerja, jemaat-jemaat yang bersama-sama kami dalam ibadah online. Kami berdoa, biarlah yang lemah dikuatkan, yang sakit Tuhan disembuhkan, yang membutuhkan jalan keluar. Pagi ini Bapa, lewat firman-Mu Tuhan, Engkau memberikan jalan keluar. Bahkan kami berdoa untuk Pak David Basuki yang akan menyampaikan firman. Pengurapan Tuhan turun melimpah atas hamba-Mu. Berkati Pak David Tuhan, sampaikan isi hati-Mu. Bapak terima kasih, kami serahkan ibadah kami pagi ini dalam tangan Tuhan, di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu kita sama-sama katakan amin, haleluya. Shalom, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, Jemaat GBI Dharma Wangsa, apa kabar? Saya percaya kasih Tuhan sempurna atas saudara-saudari semua. Saya sangat bersyukur buat hari ini dapat kesempatan spesial untuk berbagi akan kebenaran firman Tuhan. Saya berterima kasih sama Tuhan atas kesempatan ini, dan juga saya berterima kasih buat Bapak Gembala, Pak Bambang Rianto beserta Ibu Indri dan seluruh diakon-diakones, seluruh pemimpin dan seluruh aktivis. Sekali lagi terima kasih. Baiklah, sebelum kita mulai, kita akan sama-sama berdoa. Bapak Ibu bersyukur buat hari ini Tuhan, buat kesempatan yang indah ini. Biar pengurapan-Mu penuh atas setiap kami Tuhan, juga atas hamba-Mu, supaya kami boleh bersama-sama belajar akan semua kebenaran di zaman-zaman yang seperti ini Tuhan. Karena kami tetap percaya dan kami meyakini Engkau adalah Tuhan di atas segala Tuhan, dan Engkau adalah Bapa yang sangat mengasihi kami. Kami percaya roh hikmat dan wahyu penuh atas setiap kami Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas kami, keluarga besar Jemaat GBI Dharma Wangsa, dan seluruh Indonesia. Kehendak-Mu akan jadi Tuhan, seperti di surga. Haleluya, amin, amin. Oke, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini saya akan berbagi sebuah topik atau sebuah tema dengan judul pilih hidup atau pilih titik-titik. Saudara, saya sengaja tidak menulis atau tidak menjelaskan titik-titiknya apa, tapi karena saya pastikan untuk Anda mengerti ini. Saudara, karena setiap saat, hampir setiap detik, bahkan lebih dari sekali tiap detik hidup kita, sejak kita bangun tidur, saudara, sejak kita melek, banyak pilihan yang harus kita tentukan. Pilih ke kanan atau ke kiri, pilih maju atau mundur atau berhenti. Saudara, bahkan ketika Anda bangun tidur pagi pun Anda harus menentukan pilihan. Nanti mau sarapan apa, atau minumnya apa. Misalnya Anda minum kopi, kopinya juga merek apa, atau kopi yang apa jenisnya, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ini saudara, saya mau bilang sama saudara hari ini, bukan sekedar pilihan yang begitu aja, tapi pilihan yang lebih esensi. Saudara, saya kasih tahu dulu, manusia diciptakan segambar serupa dengan Allah, dan oleh kasih-Nya itu semua bisa terjadi. Kasih Tuhan, Sang Pencipta kita, dan karena kasih-Nya pula kita diberikan pilihan. Kita diberikan kebebasan untuk memilih, atau free will. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya akan mulai dari Ulangan, kitab Ulangan pasal 30 ayat 19 dan 20. Saya bacakan dulu ayat ke-19, saudara. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Inilah kata-kata dari Musa, ya, saudara. Dan Musa menyatakan ini, ya kan, kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Saudara, kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, kata Musa, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu.
Saudara yang saya kasihi, seperti tadi udah saya jelaskan, karena kasihnya kita ini diberikan kehendak bebas atau free will. Ini bukan karena dia jahat atau karena dia kejam, bukan saudara, tapi karena dia sangat mengasihi kita dan kita segambar serupa dengan dia. Tapi sayang, manusia pertama, Adam dan Hawa, kepleset oleh pilihan yang salah. Saudara yang saya kasihi, kenapa bisa begitu? Saudara, saya mau ajak saudara untuk merenung. Setiap saat sekarang ketika kita bangun tidur, begitu banyak informasi yang masuk. Entah itu dari lewat media apapun saudara, media televisi, media apapun. Adalah kewajiban kita untuk memilih saudara, mana informasi yang harus benar-benar kita renungkan, atau mana yang kita cukup tahu saja, atau bahkan informasi dari media-media yang lewat handphone dan sebagainya. Mana yang bermanfaat buat kita, atau mana yang kurang manfaatnya. Nah saudara, di sini Musa mulai ngajar umat pilihannya Tuhan, yaitu Israel, ya, bahwasanya kepada mereka diperhadapkan kehidupan dan kematian, tentang berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, engkau maupun keturunanmu. Saudara, saya mau lanjut ayat 20. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya, dan berpaut kepadanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Jadi untuk Anda dan saya memilih hidup, ini adalah dengan mengasihi Tuhan. Saudara, karena kita lebih dulu dikasih Tuhan. Amin. Halo saudara, pada dasarnya kita tidak mudah untuk mengasihi Tuhan saudara, tapi karena kasihnya kepada kita, kita bisa mengasihi dia, karena dia sendiri memberikan contoh bahwa dia sendiri adalah kasih. God is love. Amin. Saudara yang saya kasihi, dengan mengasihi Tuhan, yang kedua, dengan mendengarkan suaranya. Hati yang senantiasa berpaut pada dia sebenarnya saudara, hati yang benar-benar melekat sama dia. Kita berlatih untuk hati kita mendengar suaranya. Saudara, apakah mendengar suaranya itu mudah? Sejatinya mudah, karena firman Tuhan bilang di Yohanes 10, domba-dombaku mendengar suaraku. Amin. Tapi saudara, seringkali suaranya Tuhan, suara Roh Kudus itu begitu lembut dan begitu pelan, sehingga Anda benar-benar perlu membiasakan diri untuk mendengar dia. Amin. Saudara, ingat ya, iblis itu waktu itu numpang sebagai ular di Taman Eden, dan Alkitab menulis di Kejadian 3, adapun ular yang paling cerdik. Jadi seolah-olah kalau ular ngomong ini memang karena cerdik, jadi seolah-olah make sense, masuk akal. Nah sayang saudara, Hawa dan Adam dalam hal ini terjebak. Padahal sejatinya Alkitab bilang mereka diciptakan untuk berkuasa atas seluruh binatang, atas seluruh makhluk. Saudara yang saya kasihi, perhatiin baik-baik ya. Perhatikan baik-baik. Jadi saudara, kalau kita lihat ayat-ayat ini ya, dan pengalaman Adam dan Hawa, pilihan yang salah itu akibatnya fatal. Amin. Saudara saya kasihi dan Tuhan, saya berdoa supaya saudara bisa mulai belajar memilah. Tentunya lewat apa? Lewat bimbingan Roh Kudus. Tentunya lewat apa? Lewat berpaut padanya. Caranya gimana? Merenungkan firman-Nya siang dan malam. Amin.
firman-Nya loh saudara ya. Baca firman Tuhan. Nggak ngerti Pak, minta Roh Kudus jelasin. Amin. Saudara, saya coba ajak lihat dari sebuah versi lain, The Message. Ya, dari Deuteronomi 30:19 ayat 20 sama sebenarnya saudara ini. Ya. Tapi di sini ditulis saudara, ya kan, I call heaven and earth to witness against you today. I place before you life and death, blessing and curse. Sama ini. Choose life so that you and your children will live. Pilihlah hidup supaya anak-anak keturunan kita akan hidup. And love God, your God, listening obediently. Mendengar dengan taat, dengan sungguh-sungguh saudara, patuh kepadanya. Firmly embracing Him, dengan sungguh-sungguh memeluk Dia, merengkuh Dia. Saudara, bonceng Tuhan, gendol benar-benar kenceng. Ya, oh yes, He is life itself. Ya, karena Dia adalah kehidupan itu sendiri. Amin. Kita tahu Dia adalah hidup. Amin. Saudara, a long life, ya, settle on the soil that God, your God, promise to give your ancestor Abraham, Isaac, and Jacob. Nah, ini bicara tentang janji-janji Tuhan, tentang tanah, ya, tanah perjanjian yang diberikan. Nah, saudara, ya, ingat, pilih hidup lagi, mengasihi Tuhan, ya, mendengar dengan patuh dan taat itu saudara, dan sungguh-sungguh firmly embracing, benar-benar memeluk Dia, memeluk firman-Nya, merenungkan firman-Nya siang dan malam. Baik, saya lanjut Yohanes 10 ayat 4. Dan ketika Dia telah membawa keluar semua dombanya, ini Tuhan bilang saudara, Dia berjalan di depan mereka dan mereka akan mengikutinya karena mereka sudah mengenal suaranya. Lagi-lagi saudara, ya, karena mereka sudah mengenal suaranya. Tuhan adalah gembala kita yang baik. Amin. Daud menyatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Hari-hari ini saudara belajar untuk terus mendengar suaranya. Latih hatimu saudara, latih dirimu. Saudara mungkin berkata, Pak, emang harus latihan? Saudara, kalau Anda lihat kitab Wahyu pasal 2 dan 3, itu ada ayat-ayat yang berkata, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Saudara, dulu saya mikir, masa sih kita diciptakan Tuhan sempurna kok? Masa kita nggak punya telinga? Ini loh telinga saya. Saudara juga masing-masing semua punya telinga yang sangat baik. Amin. Saudara, tapi pengertiannya adalah apa? Siapa yang hatinya mau terbuka. Amin. Saudara, kitab Roma berkata iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Allah. Saudara, ayatnya bilang apa? Pendengaran oleh firman Allah. Jadi pendengarannya itu saudara, ya, dapatnya dari firman Allah. Amin. Saya nggak sempat nerangin di sini saudara. Tapi saya mau bilang, untuk mendengar suara Tuhan, ini Anda harus benar-benar mensinkronkan. Ya, kita harus belajar saudara. Ya, belajar benar-benar melatih hati kita untuk bisa memilah, oh ini Tuhan yang ngomong, oh ini bukan Tuhan. Saudara lihat, ketika Dia sang gembala telah membawa keluar semua domba-dombanya, Dia berjalan di depan mereka. Dia jadi komandan, Dia berjalan di depan. Dan mereka akan mengikutinya karena mereka sudah mengenal suaranya. Mereka sudah mengenal suaranya. Saya percaya semua saudara sudah mengenal suaranya. Amin. Amin saudara. Tapi saya minta latih lebih lagi. Karena hari-hari ini terus terang saudara, ya, saya lihat kadang-kadang saya prihatin. Kenapa? Kalau sampai anak-anak Tuhan tidak bisa memilih kebenaran suara yang sejati dari Tuhan sendiri, ini bahaya. Saudara yang saya kasihi, saya lanjut dulu. Yohanes 10 ayat ke-5. Tapi mereka akan melarikan diri dari orang asing dan tidak pernah mengikutinya, karena mereka tahu itu suara orang yang tidak dikenal. Halo, saudara yang saya kasihi,
Saya tadi lupa menjelaskan bahwa ayat Yohanes 10 ini saya ambil dari versi terjemahan namanya TPT atau The Passion Translation. Sebuah terjemahan yang lebih baru dan lebih mudah untuk dimengerti. Jadi saudara, mereka domba-domba, yaitu kita semua, akan melarikan diri dari orang asing dan tidak pernah mau mengikutinya. Garis bawahi, tidak pernah mengikutinya karena mereka tahu itu suara orang yang tidak dikenal. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kenali suaranya. Kalau itu bukan Tuhan, saudara, lari. Jangan coba-coba deketin. Yusuf, saudara, dijebak istrinya Potifar. Dia bukan nyoba deketin saudara Anda. Dia lari. Dia lari, saudara yang saya kasihi. Saudara, lari kabur sangat penting, saudara, sekali lagi. Untuk Anda, untuk kita semua berlatih mengerti suaranya. Kenapa? Karena informasinya simpang siur, saudara. Ya, hati-hati. Firman Tuhan berkata, akhir zaman akan banyak bangkit penyesat. Kayak apa sih penyesatan, saudara? Seolah-olah sepertinya. Seolah-olah sepertinya. Ya, ini kayaknya Tuhan yang ngomong. Tapi kalau Anda cermati, Anda periksa firman Tuhan, ini saudara akan tahu, oh Tuhan saya nggak kayak gini Pak. Betul, Tuhan kita nggak kayak gitu. Tuhan kita tuh luar biasa baik, luar biasa keren, tapi Dia juga penuh dengan keadilan. Dia penuh dengan kekudusan. Amin. Saudara yang saya kasihi, ya, jangan lupa, saudara, saya ajak Anda untuk lihat ayat berikutnya lagi, Yohanes 10 ayat 9. Ini, akulah gerbang masuk. Tuhan berkata, dialah pintunya. Siapa yang masuk melalui aku, harus melalui Dia, saudara. Hanya lewat Dia akan memperoleh hidup, kemerdekaan, dan kepuasan. Siapa yang masuk melalui Tuhan akan memperoleh hidup, kemerdekaan, dan kepuasan. Amin, saudara. Ya, perhatikan, saudara, kita masuk lewat pintu yang mana. Tapi saya percaya semua jemaat ini, semua saudara-saudari yang mendengarkan, selalu masuk melewati pintu, yaitu Tuhan Yesus Kristus kita yang luar biasa. Ayat 10, nah ini kita sering dengar, tapi ini versi The Passion. Pencuri hanya memikirkan satu hal. Maling, saudara, sang maling musuh kita, iblis, cuma memikirkan satu hal, yaitu ingin mencuri, membantai, dan menghancurkan. Gak ada lain, saudara. Caranya apa? Nipu. Caranya apa? Bohong. Saudara, dia udah tidak bisa apa-apa kecuali nipu. Nah, makanya jangan sampai Anda ketipu. Bagaimana Anda bisa tahu ini asli atau palsu? Satu-satunya cara Anda bergaul dengan yang asli. Amin. Saudara, kalau Anda ke bank, ya, teller itu, saudara, kasir. Sekarang banyak teller diganti sama mesin. Tapi beberapa waktu yang lalu, teller-teller itu kalau ngitung uang dengan tangan, dengan kecepatan yang lumayan dibanding kita, apalagi saya kalau ngitung satu-satu, saudara. Ya, teller itu kalau ngitung uang, saudara, tangannya yang cepat itu bisa tahu, saudara, ya, mana yang palsu. Dia bisa mandek setiap saat kalau kerasa sesuatu yang aneh. Kenapa? Karena tangannya udah dilatih, saudara, dengan segala yang asli. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya berdoa supaya Anda juga mengerti. Kenapa? Karena aku datang untuk memberi kamu segala sesuatunya. Tuhan datang untuk memberi kita segala sesuatunya. Di dalam kelimpahan, semuanya selalu berlimpah. Ingat, 5 roti 2 ikan itu diberikan, dilipat gandakan, berlimpah-limpah sampai sisa 12 bakul. Melebihi dari yang kamu harapkan. Pada harapan mereka cuma makan cukup, kenyang aja, tapi ternyata lewat overflow. Supaya apa? Kita bisa membagikan hidup kita, hidup di dalam segala kepenuhannya, sehingga kamu melimpah ruah. Sekitar kita hari-hari ini, saudara, itu perlu akan kehidupan yang sejati, bukan hidup yang asal hidup. Hari-hari ini, saudara, banyak orang yang lepas dari pengharapan, putus harap. Ada yang stres, bahkan ada yang nekat menghabisi hidupnya. Tapi saya berdoa, Anda akan menjadi saluran
dari kelimpahan hidup yang sejati dari surga. Kenapa? Barang siapa percaya dia dan meminum air kehidupan itu, dari dalamnya akan memancar, saudara, akan muncrat air mancur yang isinya air kehidupan itu. Saya mundur lagi ke Yohanes 1 ayat 4. Kehidupan ini ada karena dia. Hidup ini ada karena dia, karena kehidupannya adalah terang bagi seluruh umat manusia. Kita menerima hidup yang baru dan kita menerima terang di dalam kita. Sebab itu kalau Anda lihat Yesaya 60, bangkitlah menjadi terang. Anda harus bangkit menjadi terang. Amin. Karena apa? Ekspresi yang hidup ini, ayat 5, adalah terang yang memecah, menembus kesuraman segala kegelapan. Yesaya 60 bilang, bangkitlah menjadi teranglah sebab terang sudah datang dan bumi penuh dengan kegelapan. Saya setuju. Nah, terang yang tidak dapat diredamkan oleh kegelapan. Kenapa? Karena sang terang itu bersama Anda. Amin. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, sekali lagi tolong. Ya, tolong apa? Saudara, benar-benar pilih. Setiap hari itu ada ratusan atau ribuan pilihan yang Anda pilih. Tolong jangan sampai salah pilih. Pilihlah hidup. Apa sih? Pilihlah yang sesuai hatinya Tuhan. Apa sih? Pilihlah yang sesuai kebenaran firman Tuhan. Sekalipun mungkin mirip-mirip, saudara, hati-hati. Amin. Saudara, ya, kalau Anda ngerti Tuhan kita, ya, ingat, kalau waktunya kita harus pulang ke surga, itu cuma bisa Tuhan yang bawa. Setuju? Saudara, gak ada yang jual tiket, saudara, untuk kita pulang rame-rame, gak ada. Ya, kita cuma berangkat itu karena Tuhan yang bawa kita pulang. Tapi tugas Anda dan saya itu jelas, saudara, membawa terang itu ke seluruh bumi. Apa sih? Saudara, datangnya kerajaan Tuhan dan jadinya kehendak Tuhan di bumi seperti di surga. Ada amin? Siapa yang setuju sama saya? Saudara, Anda nggak bisa bilang, Pak, saya cuman mungkin sekedar ibu rumah tangga yang kerjanya cuman masak. Saya mungkin kerjaannya cuman guru sekolah. Saya mungkin cuman kerjaannya di kantor sebagai pegawai biasa. Saya nggak peduli. Saudara, dimanapun Anda ditaruh Tuhan, ingat, bukan Anda atau saya pilih Tuhan, tapi Anda dan saya dipilih sama Tuhan. Untuk apa? Ditetapkan juga. Untuk apa? Untuk pergi dan menghasilkan buah. Amin, saudara. Yohanes 15:16 berkata ini, supaya kita pergi dan menghasilkan buah. Saudara, ingat baik-baik, Anda spesial. Amin. Kalau pagi bangun tidur, bilang sama diri sendiri. Jangan di depan orang kalau ngomong sendiri, saudara, nanti dikira titik-titik. Aduh, ngomong di depan cermin. Rata-rata orang bangun tidur pasti lihat cermin dan katakan, aku ini dipilih sama Tuhan. Amin. Sekarang katakan, aku dipilih. Untuk apa? Untuk berbuah. Berbuah bukan dengan kekuatan sendiri. Yohanes 15 berkata apa? Ya, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Engkau harus melekat. Nah, kita cuma melekat, saudara. Kenapa? The main goal is relationship. Tujuan utamanya adalah pemulihan hubungan. Selain keselamatan itu sendiri, selain kehidupan kekal itu sendiri, tujuan utamanya adalah, saudara, relationship. Dan the main goal is relationship. Dan apa? And the method is partnership. Dan metodenya adalah kemitraan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari-hari ini, saudara, ya, saya terima banyak kesaksian yang nggak masuk akal, saudara. Bagaimana seolah-olah semuanya udah nggak mungkin, ya, tapi Tuhan tolong dengan cara yang sangat ajaib. Ya, ada yang rumahnya hampir disita, saudara. Last minute, ya, mereka itu punya, saudara, satu properti yang gabungan dengan keluarganya, masing-masing satu, dan ada satu yang bisa laku dan itu bisa untuk cover duluan sebagian lumayan banyak, ya, walaupun belum penuh. Nyaris tadinya kalau dia disita dia harus diusir, saudara. Tapi Tuhan tolong pada waktunya. Kenapa? Karena orang yang mengalami ini, kalau saya tanya, dia jungkir balik. Dia sempat stres, saudara.
tapi dia selalu berusaha pegang erat-erat, dia selalu memilih hidup. Ya, dia nggak frustrasi berkepanjangan, dia tidak kecewa berkepanjangan. Ya, dia memutuskan untuk terus nempel sama Tuhan. Saudara, hari-hari ini saudara, tetapkan pilihanmu. Jangan keliru milih. Sekali lagi, terus harus ngapain dong Pak? Yesus di khotbah awalnya berkata di Matius 6 ayat 33, kita sering dengar ayat ini. Jadi di atas semuanya saudara. Ya, nggak ada lagi yang lebih utama. Ini yang paling top, yang paling terutama apa? Ya, teruslah mengejar kerajaan Allah dan kebenaran yang berasal dari Dia. Saudara, teruslah mengejar kerajaan Allah. Wah Pak, kerajaan Allah itu apa sih Pak? Dikejar di mana? Lokasinya di mana? Saudara, ini bukan kerajaan fisik, ini satu dimensi saudara, di mana Tuhan berkuasa penuh secara roh saudara. Dan ingat, Dia mengerjakan ini. Kerajaan surga turun ke bumi, kerajaan Allah turun ke bumi sesuai doa Bapa kami kita. Itu dilakukan bermitra dengan Anda. Kenapa? Karena kepada gereja Tuhan diberikan kunci-kunci kerajaan. Apa yang dilarang di surga dilarang di bumi, apa yang diizinkan di surga harus diizinkan di bumi. Amin. Saudara, saya lanjut di sini dulu. Kerajaan Allah dan kebenaran berasal dari Dia. Maka semua hal yang kurang penting, segala hal yang kurang penting, ini akan diberikan kepadamu secara berlimpah-limpah. Apa sih? Perikop ini bicara tentang kekhawatiran. Ya, tentang apa yang kita pakai atau kita pangan. Maksudnya tentang apa yang kita makan, tentang sandang, tentang pangan. Apapun saudara, Tuhan akan sediakan. Yang kurang penting itu. Tapi bagian kita adalah apa? Mengejar kerajaan Allah. Apa sih? Roma 14:17 bilang, kerajaan Allah bukan soal makan minum saudara, tapi soal kebenaran, soal damai sejahtera, dan soal sukacita di dalam Roh Kudus. Bersyukur saudara dan saya sudah dipenuhi Roh Kudus. Aduh Pak, ada yang bilang saya belum dipenuhi Roh Kudus. Saya doakan Anda akan dipenuhi. Amin. Saudara, caranya gimana? Minta, karena Bapamu akan memberikan apa yang kau minta. Amin. Yang penting satu, percaya. Amin. Saudara, kerajaan Allah bukan makan minum, tapi soal kebenaran, soal damai sejahtera, soal sukacita di dalam Roh Kudus. Jangan keluar dari ini saudara. Saya selalu ingat apa? Satu ilustrasi yang diberikan oleh Pastor Billy Johnson ketika beliau menuju Belanda. Tugas pelayanan pas winter saudara, akhir tahun. Dia diajak pas break time, pas ada waktu kosong, diajak lihat bunga tulip. Lagi winter loh Pak, iya. Musim salju loh, iya. Tapi lihatnya di dalam rumah kaca. Bunga tulipnya bagus-bagus. Kenapa kok bisa tumbuh di dalam rumah kaca? Karena cuacanya diatur. Kalau saudara dan saya di dalam rumah kacanya Tuhan, yaitu kerajaan Allah, maka Anda akan tumbuh dengan baik. Anda akan luar biasa saudara. Kenapa? Karena cuacanya adalah surga yang atur. Ada amin? Di luar boleh ruwet gak karuan, tapi di dalam Anda ada kebenaran. Siapa tuh? Dia sendiri. Di dalam Anda ada damai sejahtera. Siapa itu? Dia sendiri. Amin. Di dalam Dia Anda ada sukacita. Sumbernya dari mana? Dari Dia juga. Amin. Saudara saya kasih dalam Tuhan, ya, kejarlah kerajaan Allah. 1 Korintus 4 malah menyebutkan kerajaan Allah bukan sekedar perkataan atau cuma ngomong doang, tapi soal kuasa. Ada kuasa, ya, di dalam nama Yesus saudara. Ya, kita bisa ngusir setan, bisa menyembuhkan segala sakit penyakit. Amin. Ya, untuk hal ini saya nggak perlu banyak cerita karena gembala saudara Pak Bambang Rianto itu pakarnya termasuk. Ya, beliau guru saya dulu juga, saudara. Ya, saya adalah alumni dari GBI ini juga, saudara. Nah, saudara yang saya kasihi, ayat 34, janganlah khawatir tentang hari esok, tetapi hadapi setiap tantangan yang menghadangmu sehari demi sehari. Hari esok akan ada penyelesaiannya sendiri. Percaya, saudara. Hadapi tantangannya sehari demi sehari. Kenapa? Kenapa nggak usah khawatir, Pak? Karena namanya dari awal itu Immanuel. Apa sih artinya? Allah beserta kita. Saudara,
Saya juga dapat kesaksian, saudara, bagaimana orang mau menjual propertinya, saudara. Ya, berlama-lama nggak lolos-lolos, saudara. Akhirnya Tuhan tolong dengan cara ajaib. Kapan? Ketika saya bilang sama mereka, bersyukur. Dan dijual, saudara. Ya, dengan harga yang melebihi perkiraan. Kok bisa zaman seperti ini? Iya, karena kasih Tuhan. Amin. Karena kasihnya itu ajaib. Saudara yang saya kasihi, ya, hadapi setiap tantangan. Jangan mikir jauh-jauh, saudara. Kejauhan malah mumet. Amin. Sekarang saya ajak Anda baca 2 ayat terakhir. Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Ini adalah firman Tuhan. Yesus mengajar umat pilihannya. Yohanes 8:31 berkata, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya padanya, ketika kalian terus percaya pada semua yang kuajarkan, kalian membuktikan bahwa kalian adalah pengikut sejatiku. Apa sih syaratnya? Terus percaya, walaupun gak masuk akal. Amin. Saya belajar, saudara, mengalami banyak hal dan saya terus memilih untuk percaya. Saya tidak mau memilih fakta-fakta yang ada. Saudara, ketika usaha saya dulu bangkrut, saya tidak mau memilih gua hancur, enggak. Saya percaya Tuhan pasti pelihara. Dan sampai hari ini saya juga masih dipelihara sama Tuhan. Amin. Saudara, pilihlah kebenaran, yaitu semua janjinya. Jangan pilihlah faktanya, saudara. Ya, seorang rekan saya, saudara, ya, mungkin saya sudah pernah saksikan. Dia adalah penyembahnya dari timnya Heidi Baker, saudara. Ya, dia penyembah tapi iblis kurang ajar. Dia kena kanker pita suara stadium 4B, saudara. Ya, faktanya stadium 4B, tapi dia percaya, dia perkatakan oleh bilurnya, oleh luka-lukanya, dari Yesus kita sembuh. Dan akhirnya dia melewati perawatan, terapi, kemo dan sebagainya. 2 tahun kurang lebih, akhirnya totally healed, saudara. Kok bisa? Percaya kebenaran, bukan fakta. Ayat 32, karena jika kalian menerima kebenaran, bahasa Inggrisnya, when you embrace the truth, ketika Anda memeluk kebenaran, itu akan melepaskan kemerdekaan yang lebih besar ke dalam hidup kalian. Waduh Pak, merdeka. Bukan merdeka semau gue ya. Bukan merdeka semaunya, bukan. Merdeka di dalam kerajaan Allah. Merdeka untuk menikmati semua janji Tuhan. Merdeka untuk menghidupi sebagai putra-putri raja di atas segala raja. Saudara, sekali lagi, saya nggak panjangkan, tapi saya pesan satu hal aja. Embrace the truth. Peluk sang kebenaran. Jangan peluk segala fakta-fakta yang lain. Faktanya kayak gini Pak, ya, ada yang seneng banget tiap hari ngingetin ini masa-masa sulit. Saya bilang, saya tidak menyangkal memang masa sulit, tapi saya tidak mau memilih atau memikirkan masa itu sulit. Amin. Bagi saya kalau sulit, saya serahkan ke Tuhan. Saudara, ketika bangsa Israel suruh berangkat ke tanah perjanjian, ya, dikemahkan di sepanggil Laut Merah, dan di belakangnya dikejar sama tentara Firaun. Saudara, kalau mikirin itu terus, saudara nggak beres-beres. Apa? Nyebrang caranya gimana? Nggak tahu, pokoknya Tuhan yang tahu. Amin. Saudara, hari-hari ini masanya ruwet Pak, nggak peduli saudara, mau ruwet, kalau nggak ruwet Tuhan kita nggak pernah ruwet. Amin. Tuhan kita punya 1001 cara, karena bagi Dia tidak ada yang mustahil. Peluk sang kebenaran, itu akan membebaskan kemerdekaan yang lebih besar ke dalam hidup kalian. Ingat, hidup saudara dan saya tidak tergantung dengan apa yang terjadi di dunia, tapi hidup kita tergantung dari setiap firman, setiap janji yang keluar dari mulut Allah. Amin. Buka hatimu. Bapak baru selesai berbicara. Terima kasih Tuhan. Saya bersyukur buat jemaat yang Kau sudah bangun sejak sekian tahun Tuhan. Saya percaya Engkau menuntun jemaatmu ini Tuhan. Engkau menuntun gembala Pak Bambang dan Ibu. Engkau menuntun keluarganya Tuhan. Engkau menuntun keluarga masing-masing para pemimpin, para diaken, diakonis. Engkau memimpin semua para aktivis Tuhan. Semua pekerjaan kami tidak ada yang sia-sia. Dan Engkau juga memimpin para jemaat. Immanuel itu nyata, bukan teori, bukan slogan, bahkan bukan halusinasi. Itu kebenaran. Saudara,
Suasananya boleh ruwet, suasananya boleh nggak jelas, tapi Engkau tidak pernah tidak jelas. Engkau selalu jelas. Bapa yang saya kasih dalam Tuhan dan selalu mengasihi kami, saat ini kami lepaskan segala kesembuhan dan pemulihan. Yes, saya lihat satu kata breakthrough, terobosan buat hidup Anda. Yes, saya lihat kata berikutnya pemulihan, restorasi buat Anda semua. Kalau Anda merasa perlu ini, pegang kata-kata ini dan percaya Tuhan, terima kasih, ini janjimu. Saudara, ini bukan karena kuat gagah saya, tapi karena ini roh Tuhan mendorong saya. Yes, saya melihat kata kesembuhan, healing terjadi. Ya, saya melihat kesembuhan keluarga juga terjadi di dalam nama Yesus. I release, Lord. Saya melihat hujan berkat buat bapak-bapak Anda yang sudah menantinya, saudara. Ya, saya melihat kreativitas dicurahkan. Terima kasih, Bapak. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu atas seluruh jemaat, seluruh umat-Mu yang mendengarkan acara ini. Akan seperti di surga. Kau berkati semuanya. Haleluya. Amin. Dan amin. Tuhan memberkati. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali.